Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah minggu pagi kita. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 bait 1, Tuhan Allah hadir. Mari kita mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dimohon duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan, menghantar kita masuk dalam ibadah kita dari Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, bait 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Yesus memanggil.
Hukum kasih yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita ini menjadi dasar kehidupan bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu kita akan membacanya dari Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar dan membaca hukum kasih ini, kita diingatkan terus setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari. Tetapi kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita belum bisa melakukan atau mewujudkan kasih yang sudah Tuhan ajarkan itu dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan meminta pengampunan dosa melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh luar biasa, karena Engkaulah Allah kami, Allah yang penuh dengan kasih. Dan Engkau mengajarkan kasih itu kepada kami setiap umat-Mu, supaya kami mampu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, raga kami. Namun kami juga harusnya bisa mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Tetapi Tuhan, dalam ibadah ini kami mau mengakui setiap kelemahan dan dosa kami. Karena apa yang sudah Kau ajarkan kepada kami, bahkan yang sudah Kau teladankan kepada kami belum bisa mewujudkan itu dalam kehidupan kami. Seringkali dalam kehidupan kami menerapkan kasih sesuai dengan kepentingan kami sendiri-sendiri. Kami belum bisa mengasihi Tuhan, kami belum bisa mengasihi sesama kami dengan ketulusan hati kami. Kasih yang kami terapkan seringkali kasih yang berbalas, kasih yang menurut kepentingan kami dan menurut keegoisan kami. Oleh karena itu Tuhan, di pagi ini kami bersama-sama sujud kepadamu meminta ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau melayakkan kami supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Kami layak untuk menerima anugerah pengampunan yang dari Tuhan. Dan kami juga layak mendapatkan kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kami. Inilah doa pengakuan kami yang kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun selalu memberikan pengampunan dosa kepada anak-anak-Nya. Dan pengampunan dosa itu selalu Tuhan arahkan kepada kita yang terus berseru kepadanya. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang begini bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Anugerah dari Tuhan ini juga berlaku bagi kita setiap orang yang terus meminta pengampunan dan anugerah pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita menerima anugerah dari Tuhan ini dengan menyambutnya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Meski tak
Bagi setiap orang yang sudah menerima pengampunan dosa dengan anugerah Tuhan itu, hendaknya setiap kita hidup di dalam hidup baru, seperti petunjuk hidup baru yang akan kita baca dari Efesus 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama setelah menerima petunjuk hidup baru ini, mari kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat muka di bumi ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita pujikan Kidung Jemaat 364 bait yang pertama, berserah kepada Yesus. Tiba saatnya kita akan membawa setiap pergumulan jemaat kita dan bangsa kita di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa kami imani dan kami percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang kepadamu mengucapkan puji syukur karena pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami umat-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena pemeliharaan itu Kau nyatakan kepada kami ya Tuhan, hari demi hari, detik demi detik, jam demi jam, menit demi menit. Dan itu sungguh kami tidak bisa mengelak untuk tidak mengatakan kami bersyukur kepadamu. Terutama di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Sekalipun kami punya kekhawatiran, kami punya rasa was-was, kami punya ketakutan, tetapi bersama dengan Engkau, Engkau selalu menenangkan kami, Engkau selalu meneduhkan kami. Bahkan Engkau pun selalu memberkati setiap kehidupan kami, terutama jemaat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami terus mengucap syukur atas kasih pemeliharaan itu. Oleh karena itu pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, terutama para pemimpin bangsa kami yang terus mengupayakan kehidupan semakin baik dengan menerapkan kebijakan-kebijakan supaya penularan virus corona ini tidak terus menjalar,
tetapi terus berkurang untuk setiap pasien-pasien yang terkena atau terpapar virus ini. Namun Tuhan, Engkau sendiri melihat begitu kerasnya dan begitu hebatnya kebijakan-kebijakan itu terus digelontorkan, terus diberikan, tetapi masih banyak rakyat Indonesia yang terus mengupayakan untuk membebaskan diri dari kebijakan-kebijakan itu untuk tidak hidup dengan mendisiplin diri, menjaga kesehatan dan ketahanan diri. Oleh karena itu kami juga terus memohon kepadamu, biarlah roh-Mu, roh Allah sendiri yang terus bekerja untuk setiap rakyat Indonesia, untuk memberikan kesadaran itu. Dan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah itu biarlah terus menyadarkan bagi kami setiap rakyat Indonesia untuk terus mendukung program itu. Sehingga penyebaran virus corona itu tidak terus bertambah tapi semakin berkurang. Bahkan para pasien atau orang-orang yang sudah terpapar, kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kesembuhan, Tuhan sendiri yang boleh memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan kami juga terus berdoa supaya Engkau pun selalu memberikan kekuatan kesehatan kepada para pemimpin bangsa kami. Dan begitu juga bagi tenaga medis yang berada di garda depan memerangi virus corona ini, menjadi pelayan Tuhan yang sungguh mempersiapkan dan mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan nyawa-nyawa banyak orang. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menamengi dan melindungi mereka. Walau mereka memakai alat pertahanan diri, tapi biarlah alat pertahanan diri itu sendiri yang Kau tamengi dengan roh Tuhan, dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kekuatan pertahanan diri yang hanya dari kuasa Tuhan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu untuk segala obat, peralatan yang betul-betul dibutuhkan, kiranya Tuhan cukupkan semuanya. Dan biarlah melalui semua itu Tuhan sendiri yang selalu campur tangan. Dan kami juga berdoa bagi setiap warga negara yang karena pandemi ini mereka kehilangan pekerjaan atau jam pekerjanya harus berkurang. Kami mohon Tuhan juga campur tangan, Tuhan sendiri yang boleh menyelamatkan mereka, Tuhan sendiri yang boleh memelihara kehidupan mereka. Kami rindu bahwa apapun yang sudah dilakukan pemerintah melalui support atau bantuan pangan dan bantuan uang setiap bulannya kepada rakyat Indonesia, justru ini biarlah menjadi satu cara Tuhan juga memelihara anak-anak-Mu, terutama rakyat Indonesia ini, untuk bisa mempertahankan dan bisa melanjutkan kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan kesehatan siapapun mereka yang saat ini dalam kondisi sakit, yang tidak bisa kami sebut satu persatu nama mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menjamah, karena hanya di dalam nama Yesus sakit penyakit mereka Kau angkat, sehingga jemaat-Mu bisa mendapatkan kesembuhan yang hanya dari Tuhan, mendapatkan pemulihan yang hanya dari Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang merasa kurang percaya diri atau merasa sakit hati atau kecewa atau apapun persoalan yang menimpa mereka, sehingga itu menjadikan jemaat-Mu tidak semangat lagi untuk beribadah bersekutu, tidak bersemangat lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan, tidak bersemangat lagi untuk melayani Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa campur tangan secara pribadi. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, dan Engkau gantikan rasa sakit, rasa kecewa itu dengan sukacita pemulihan yang hanya dari Tuhan sendiri. Dan bagi jemaat yang sudah berusia lanjut, yang secara fisik kekuatannya berkurang, tapi biarlah jiwanya Tuhan selalu segarkan dan Tuhan kuatkan, dan mereka selalu bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Begitu juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah saat ini, yang mungkin belum seluruhnya bisa bertatap muka di dalam menempuh pendidikan. Mereka harus menempuh pendidikan secara online, secara streaming. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menolong anak-anak-Mu tetap memberikan semangat untuk terus belajar, untuk terus menggapai cita-cita mereka. Dan karena kuasa Tuhan lah yang selalu memberkati dan selalu menaungi mereka.
Bagi anak-anak-Mu yang saat ini terus berupaya untuk mencari pekerjaan di tengah-tengah pandemi ini, mereka masih merindukan, biarlah Engkau taruh harapan mereka, harapan yang besar hanya kepadamu. Karena Engkaulah Allah kami, sumber dari segala sesuatu, yang kami tidak bisa menaruhkan harapan kami, harapan anak-anak-Mu itu kepada yang lain, karena hanya kepada Engkaulah. Anak-anak-Mu yang terus masih bergumul pasangan hidup, Tuhan memberikan yang terbaik, yang sepadan dan yang seiman, yang takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan di tempat ini, majelis yang sudah Kau percaya untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang selalu memperlengkapi para majelis untuk terus bisa melayani Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang juga senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan di tengah-tengah kesibukan para pelayan-Mu ini, para majelis. Engkau masih terus mempercayakan tugas panggilan pelayanan itu untuk mereka lakukan. Sungguh ini sebuah kepercayaan yang sungguh indah dalam kehidupan mereka. Tetapi kami percaya Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat yang terus bertambah untuk mereka. Begitu juga untuk pelayan-pelayan yang lain, baik itu singer, organis, atau tim TI atau yang lain, guru sekolah minggu atau pengurus-pengurus seksi, dan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Terkhusus juga mereka adalah tenaga admin dan koster. Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Mereka mau melayani Engkau di tengah-tengah kesibukan mereka, dan biarlah Tuhan selalu memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap program yang saat ini masih terus berfokus pada pelayanan ibadah online streaming, dan biarlah Tuhan senantiasa membimbing dan menolong. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami juga menyerahkan kota Semarang kami, supaya kota di mana kami tinggal, di mana kami hidup ini terus bisa menjadi kota yang damai, yang tentram, yang terus menjadi kota yang bisa menjadi teladan bagi kota-kota yang lain, terutama di tengah pandemi COVID ini. Biarlah kota Semarang ini terus menjadi kota yang bisa mendisiplin diri, menjaga kontak sosial, menjaga ketahanan tubuh, menjaga protokoler kesehatan di saat atau di mana kegiatan-kegiatan sosial itu diadakan. Biarlah itu menjadi contoh bagi yang lain, dan kami mempercayakan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa kami, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan doa kami, syafaat kami ini, supaya kami di tengah-tengah kehidupan kami, di mana kami berada pun, kami menjadi pendoa-pendoa syafaat yang terus menaikkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk mengucap syukur, memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan membaca dari Matius 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan, Matius 5 ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, terhadap engkau itulah. Amin. Kita akan memberikan persembahan itu dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 302 bait yang pertama dan secukupnya. Ku beri persembahan.
di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami wujudkan di dalam persembahan materi. Walaupun jumlahnya sedikit, belum sebanding dengan apa yang kami terima dari Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan menyucikan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini dapat kami gunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, melalui pelayanan yang dilakukan oleh jemaat yang sudah Kau percaya ini. Ajar kami, jemaat-Mu ini, bukan hanya memberikan materi kami atau uang kami kepada Engkau, tapi ajar kami juga untuk mempersembahkan hidup kami, tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, begitu juga bagi jemaat-Mu yang belum bisa memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan selalu memberkati kehidupan jemaat-Mu ini satu persatu. Begitu juga kami menyerahkan untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga pengelolaan persembahan ini sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami, setiap jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu bisa fokus hanya kepada firman-Mu dan bisa mewujudkan firman-Mu ini dalam kehidupan keseharian kami. Hamba-Mu yang lemah dan penuh dengan dosa ini, kiranya Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, dan biarlah hanya sesuai kehendak Tuhan sendiri, hamba-Mu ini mewartakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dimohon duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baiklah, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin.
Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik di teks ini karena diawali dengan satu pertanyaan dari Petrus yang bertanya kepada Yesus, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku, Tuhan?" Jika ia berbuat dosa, jika ia bersalah. Dalam konsep pemikiran Petrus itu 7 kali. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Ya, tidak cukup 7 kali, tetapi 70 kali 7. Padahal kalau dalam tradisi Yahudi Israel, 7 itu adalah angka kesempurnaan. Tuhan menciptakan hari yang ke-7 itu disempurnakan seluruh ciptaan. Hari-hari yang kita lalui ini kan tidak ada hari ke-8 ya. 9, ada yang punya hari yang ke-8, ke-9? Tidak ada ya, 7. Jadi sebenarnya dalam tradisi Israel, dalam tradisi Yahudi, 7 itu melambangkan sebuah kesempurnaan. Kalau hanya 7, tapi 70 kali 7, itu apa artinya? Ya, itu artinya bahwa kesempurnaan di dalam kesempurnaan yang tidak bisa dibatasi dengan apapun. Jadi siapapun kita, kalau mengampuni itu ya tidak melihat siapa, tidak melihat kapan gitu ya. Dan mau tidak mau ya kita harus mengampuni. Karena memang itu ajaran Tuhan. Dan berapa kali itu tidak harus dibatasi. Seberapa banyak saudara kita meminta ampun kepada kita, itulah saat itu juga kita harus mengampuni. Ya, itu ajarannya. Tapi pertanyaan, apakah kita bisa mengampuni yang seperti itu? Maaf Bu, ada seorang jemaat yang berkata kepada saya pada saat itu kami pernah membahas tentang pengampunan itu. Kalau memaafkan saya bisa, tapi kalau mengampuni, ya itu kan Tuhan yang harus mengampuni, bukan kita. Tapi kenapa Tuhan mengajarkan ini kepada umatnya, kepada muridnya, kepada kita? Berarti pengampunan itu pun harus dilakukan oleh setiap umatnya. Maka Tuhan mengajarkan melalui perumpamaan. Kita akan melihat perumpamaan itu tentang seorang raja, seorang tuan yang mempunyai hamba yang berhutang. Hutangnya cukup banyak. Berapa sih? 10.000 talenta. 10.000 talenta itu kalau satu talenta itu 6.000 dinar gitu ya. Dan 1 dinarnya itu adalah sama dengan upah besarnya upah 1 hari ya, upah pekerja dalam 1 hari. Kalau misalnya 100.000 berarti hutang hamba ini sebanyak atau sebesar 6 triliun. Bisa dibayangkan kalau seandainya hamba ini minta waktu sebentar, saya akan melunasinya. Sebentar saya akan melunasinya, berarti minta waktu yang saat itu memang hamba ini tidak bisa melunasi hutangnya kepada sang tuan. Sampai kapan? Enggak tahu. Oleh karena itu, karena belas kasihan sang tuan atau sang raja ini, maka sang tuan atau sang raja ini kemudian menghapuskan hutang hambanya itu. Membebaskan hutang hambanya itu. Berarti hamba itu sudah tidak lagi memikirkan hutang. Kebebasan, kemerdekaannya dia itu kita bisa merasakan seandainya gitu. Bapak Ibu pernah berhutang? Kemudian kalau kita pernah berhutang, tiba-tiba ada orang yang membebaskan hutang kita, rasanya kan senang. Beban itu tidak ada. Suatu saat saya pernah seminggu sekali itu saya kan ke Kopeng ya. Dulu sebelum pandemi itu saya selalu naik angkutan ya, kendaraan umum gitu. Jadi bisa bertemu dengan berbagai macam orang, bisa ngobrol. Kemudian saya ketemu dengan seorang bapak yang sudah sepuh, mungkin usianya sekitar 65-70 tahunan gitu ya. Dia adalah orang Boyolali yang datang yang ke Kopeng gitu ya. Terus ketika kembali saya barengan dengan bapak tua ini. Saya tidak tahu, kemudian bapak tua ini agak mendekat-dekat saya gitu.
Tapi saya kan agak risih ya, karena mendekat, wah ini bapak tua itu ini kenapa gitu. Tapi kemudian beliaunya bertanya, rumahnya di mana Bu? Semarang, saya bilang gitu. Loh ini mau kembali ke Semarang? Iya. Gitu. Kenapa Pak? Gitu. Beliaunya diem, kemudian saya tanya ada apa? Akhirnya berbicara bahwa beliau ini pergi ke Kopeng, rumahnya Boyolali dalam rangka apa? Menagih hutang. Tapi dia nggak dapat. Padahal saya ini Bu, beliaunya berkata, padahal saya ini kan nggak punya sangu cukup. Saya hanya mengharapkan saya nanti nagih hutang karena sudah beberapa kali ternyata saya nagih hutang nggak dapat. Sekarang saya mau pulang nggak ada uang untuk beli, untuk transport, untuk membayar ongkos bis. Oh begitu, kemudian emang berapa ongkosnya Pak? Dia ucapkan sekian. Kalau sekian cukup. Akhirnya saya berikan uang untuk pulang biaya transport ke Boyolali. Tetapi di tengah-tengah pembicaraan kami Bapak itu mengatakan, saya sudah berkali-kali, tapi mungkin ini adalah yang terakhir. Mungkin saya ikhlaskan saja hutang saya. Saya nggak tanya berapa jumlahnya. Loh, Bapak ikhlaskan? Iya. Ya sudahlah, biar kalau itu berkat saya, pasti nanti Tuhan akan ngasih berkat saya ke saya. Mengikhlaskan, gitu ya. Mengikhlaskan hutangnya untuk tidak dibayar. Itu berarti membebaskan orang itu, memerdekakan orang itu. Ya, itulah sebenarnya intinya Bapak Ibu dan Saudara. Seperti hanya seorang hamba di sini, ketika dia dibebaskan, dimerdekakan, kembali nol lagi, sama sekali dia tidak punya beban, sama sekali dia tidak punya sesuatu yang harus dia bayarkan. Jadi inti pengampunan itu di situ. Kalau orang memaafkan, mungkin saya orang yang sudah menyakiti saya, gitu ya. Saya sudah memaafkan dia, tapi untuk ketemu saya nggak mau. Itu maaf. Orang yang sudah menyinggung saya, ya iya, tapi saya ketika ngobrol tidak bebas lagi, itu maaf. Tapi pengampunan itu mengembalikan orang itu menjadi nol, tidak lagi merasa bahwa kita punya sesuatu, punya kesalahan, punya sakit hati, punya apapun terhadap dia, sehingga betul-betul merdeka. Kembali nol sama seperti baru orang itu dan bisa bebas melakukan dan berkata apapun dengan kita. Kalau dalam hal ini kenapa justru hutang piutang yang menjadi perumpamaan Tuhan Yesus? Karena disinilah mengembalikan ke nol lagi gitu. Itu orang akan susah. Intinya prinsipnya sebuah pengampunan itu begitu. Bukan hanya kata maaf Bapak Ibu dan Saudara. Dan pengampunan itu sudah diterima oleh setiap manusia, setiap umat. Oleh karena itu ketika hamba ini juga ternyata menghutangkan kepada orang lain, yaitu kepada hamba yang kedua yang adalah rekan kerjanya, tetapi dia tidak melunaskan atau tidak membebaskan hutang temannya itu, ya itulah sebenarnya Tuhan berhak memberikan pelajaran bagi dia. Ini artinya bahwa sebenarnya kalau kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita pun harus mengampuni orang lain. Kalau intinya kan begitu. Karena Tuhan sudah melakukan atau memberikan sesuatu kepada kita, ya kita pun harus memberikan atau melakukan sesuatu kepada orang lain. Ya, pengampunan itu memang tidak mudah Bapak Ibu dan Saudara, tetapi biarlah ini menjadi satu contoh bagi kita bahwa sebenarnya sang hamba ini gitu ya, yang jumlah, kalau kita lihat jumlah 6 triliun dihapuskan oleh sang tuan, sehingga betul-betul dia tidak lagi punya beban, sedangkan dia punya menghutangkan atau ya, ada temannya yang berhutang dengan dia, itu hanya sebagian kecil mungkin 10 juta, tapi dia terus memaksa untuk orang itu bisa membayar, bahkan mencelakai, mencekik lehernya gitu kan. Padahal sudah meminta waktu gitu ya, memohon, sujud memohon, meminta waktu, tetapi belas kasih itu tidak ada. Nah, apa artinya itu Bapak Ibu dan Saudara?
seperti orang yang tidak bisa berterima kasih. Padahal kalau seseorang yang sudah diberi dan kamu harus memberi orang lain, itu adalah ungkapan kita syukur dan terima kasih kita sebenarnya. Cara kita berterima kasih kepada Tuhan adalah ketika kita sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kemudian kita beri kepada orang lain. Itu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi bagi hamba ini tidak demikian. Sudah menerima penghapusan, pengampunan, tetapi dia tidak menghapuskan hutang temannya dan tidak membebaskan hutang temannya. Di mana rasa terima kasih dan syukurnya? Jadi bukan hanya soal pengampunan, tetapi rasa syukur itu menjadi satu pelajaran juga bagi kita pada saat ini di teks ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena apa yang sudah diajarkan Tuhan ini bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kita harus mengampuni siapapun yang pernah bersalah kepada kita, yang pernah menyakiti kita, yang pernah menyinggung kita, yang pernah mungkin merendahkan kita, yang pernah mungkin mematikan mata pencaharian kita, yang mungkin pernah mempermalukan kita, dan masih banyak hal lagi yang mungkin kita kecewa dengan banyak orang. Tetapi kenapa justru pengampunan itu sangat penting? Karena dengan pengampunan kita ini bisa menjalankan ibadah kita dengan baik. Ibadah kalau di khotbah-khotbah yang lalu di Sabda Gesang itu adalah bukan hanya ketika kita beribadah di gereja memuji memuliakan nama Tuhan, itu adalah ibadah. Tetapi ibadah juga ketika kita mewujudkan keselamatan itu melalui keselamatan yang Tuhan berikan itu melalui kehidupan kita, melalui ucapan syukur kita dalam hidup kita sehari-hari. Kalau pengampunan itu bisa kita lakukan, berarti ibadah kita itu bisa dilakukan dengan baik. Dan itulah yang akan membangun kita, mendewasakan diri kita menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini selalu menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Karena Engkau sudah menunjukkan satu pelajaran dan pengajaran bagi kami tentang pengampunan Tuhan. Kami ini manusia yang lemah, seringkali kami sering menemui dan menemukan orang-orang yang selalu bersalah kepada kami. Namun juga sulit bagi kami untuk bisa mengampuni orang-orang tersebut. Oleh karena itu pada ibadah pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami. Karena pengampunan itu adalah satu pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami semua. Engkau telah mengampuni setiap umat-Mu, melayakkan kami, bahkan Engkau menyelamatkan kami. Supaya kami pun bisa mengampuni orang yang bersalah sesakit apapun mereka telah menyakiti kami. Kami mau belajar, karena Engkau lebih dulu mengorbankan diri-Mu, mengorbankan tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan, untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan itu merupakan anugerah besar bagi kami. Kami mau belajar dari itu semua Tuhan. Dan kapan waktunya kami mengampuni, Engkau juga mengingatkan kepada kami bahwa kami harus mengampuni setiap saat. Karena setiap saat, setiap detik, menit, jam itu adalah kesempurnaan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami terus belajar untuk terus bisa mengampuni orang lain, sesering apapun, tanpa kami membatasi. Karena melalui semua itu kami bisa dimerdekakan dan dibebaskan dari dosa, dari keterpurukan kami atas dosa, sehingga kami betul-betul bisa melakukan segala sesuatunya, terutama ibadah kami dengan merdeka, seperti halnya kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk mewujudkan dalam hidup kami. Jika sebentar nanti kami akan mengakhiri ibadah kami,
Tuhan sendiri yang boleh menyertai kami, memimpin kami dalam setiap hidup kami. Dan kami mengakhiri semua doa kami ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah. Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama akan undur dari ibadah ini, kembali ke dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita, dan masing-masing jemaat terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau. Kidung Jemaat nomor 346 bait yang pertama.
dimohon untuk kembali. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu